Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Rohmah, NIM 19611100142 dari kelas 6D. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan rekonstruksionalisme. Nah, pendekatan rekonstruksionalisme ini merupakan pendekatan yang berfokus pada masalah penting yang ada di masyarakat. Nah, yang dimaksud masalah penting yang ada di masyarakat itu misalnya yaitu tentang masalah ledakan penduduk, masalah hak asasi manusia, tentang masalah polusi lingkungan, dan juga masalah korupsi. Nah, sehingga akhir-akhir ini muncul kebijakan pemerintah untuk menerapkan kurikulum anti korupsi. Nah, hal ini bertujuan untuk agar peserta didik itu bisa mengetahui bahaya korupsi dan juga untuk memperbaiki karakteristik peserta didik. Nah, pendekatan rekonstruksionalisme ini berhubungan dengan sosial masyarakat dan juga politik perkembangan ekonomi. Nah, pengajaran kurikulum rekonstruksionalisme ini banyak dilaksanakan pada daerah-daerah yang tergolong belum maju dan mempunyai ekonomi yang rendah. Pengajaran ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat. Nah, di sini sekolah berusaha mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Misalnya, jika di daerah pertanian, maka di sini sekolah harus bisa mengembangkan di bidang pertanian. Jika di daerah industri, maka sekolah harus mengembangkan di bidang industri. Dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum rekonstruksionalisme ini harus berdasarkan masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Nah, pendekatan pada kurikulum ini harus menekankan pada isi pembelajaran. Nah, selain itu juga menekankan pada proses pendidikan dari pengalaman belajar. Dikarenakan pada pendekatan rekonstruksionalisme ini berasumsi bahwa manusia adalah makhluk sosial yang sepanjang kehidupannya membutuhkan orang lain, selalu bersama, berinteraksi, serta bekerja sama dengan orang lain. Nah, dari pendekatan kurikulum rekonstruksionalisme ini nantinya diharapkan peserta didik itu mempunyai tanggung jawab dalam masyarakat guna untuk membantu dalam perbaikan dalam masyarakat yang lebih baik lagi ke depannya. Menurut IDI tahun 2007, pendekatan rekonstruksionalisme ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada rekonstruksionalisme konservatif dan rekonstruksionalisme radikal. Nah, untuk rekonstruksionalisme konservatif ini merupakan pendekatan yang mengarahkan agar pendidikan itu dapat meningkatkan mutu kehidupan individu dan juga masyarakat dengan melakukan penyelesaian masalah-masalah penting dan juga mendesak yang sedang dihadapi oleh masyarakat. Nah, sedangkan pendekatan rekonstruksionalisme radikal merupakan pendekatan yang menekankan agar pendidikan formal dan pendidikan non-formal itu dapat berperan dalam tercapainya tatanan sosial yang baru. Pendekatan rekonstruksionalisme mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu pada tujuan. Nah, tujuan dari pendekatan rekonstruksionalisme ini adalah menghadapkan peserta didik terhadap berbagai macam ancaman, tantangan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi oleh manusia. Nah, tantangan-tantangan tersebut dari berbagai macam bidang. Misalnya, bisa bidang agama, sosial, matematika, dan juga ilmu pengetahuan alam. Nah, yang kedua yaitu metode. Nah, dalam metode kurikulum rekonstruksi sosial ini, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan cara guru membantu peserta didik untuk menemukan kebutuhan dan minatnya. Nah, beberapa metode yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dalam pendekatan rekonstruksionalisme yaitu yang pertama, melakukan studi banding ekonomi nasional dan lokal. Yang kedua, melakukan survei kritis pada masyarakat. Yang ketiga, mengevaluasi semua rencana. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu pada organisasi isi. Nah, kurikulum ini disusun seperti halnya roda, di mana pada bagian tengah itu sebagai poros diibaratkan sebagai sebuah masalah utama. Nah, kemudian masalah utama tersebut dijabarkan menjadi beberapa topik dan dibahas dalam diskusi kelompok. Nah, beberapa topik ini diibaratkan sebagai jari-jarinya. Nah, kemudian topik dari berbagai masalah itu dirangkum menjadi satu. Dan ciri-ciri yang keempat yaitu pada evaluasi. Nah, dalam kegiatan evaluasi, di sini peserta didik dilibatkan di dalamnya. Nah, keterlibatannya yaitu dalam hal memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Nah, soal-soal yang akan diujikan ini harus terlebih dahulu diuji untuk menilai ketepatan dan juga penilaian dalam kemampuan pencapaian tujuan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.